Kamu harus tahu, kita tidak bisa mengalahkan orang tua itu dulu. Aku setuju dengan pernikahanmu dengan Yan Cheng. Sekarang Yan Cheng telah mengambil alih Master Fu. Dia yang memiliki kata akhir di keluarga Fu. Kamu sama sekali tidak layak untuk Yan Cheng. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku tahu aku tidak layak untuknya. Aku harap kamu tahu apa yang baik untukmu. Bagaimana situasi keluarga Shemu sekarang? Kamu harus mengetahuinya dengan jelas. Keluarga Fu bisa membantumu sekali. Tidak mungkin membantu kamu lagi dan lagi. Mungkin kamu tidak akan bisa membantu sama sekali. Kamu juga harus mengurus keluarga di belakangmu. Urusan keluarga Sheng kami. Jangan repot-repot mengkhawatirkannya. Tuan, kamu sudah kembali. Yan Cheng sudah kembali. Aku tidak tahu apakah Fu Yancheng tahu bahwa istrinya akan menceraikannya hari ini. Bagaimana reaksiku? Nyonya, Tuan Fu memiliki rapat penting malam ini. Tidak, dia memintaku untuk membawa surat cerai. Tunggu Nona Cheng untuk menandatangani. Setelah masa tunggu 1 bulan, kamu bisa mendapatkan sertifikat perceraian. Aku tahu dia sibuk. Biarkan dia menjaga tubuhnya. Wanita baik. Apakah itu istri Tuan Fu? Tanda tangan cepat. 1 bulan kemudian, aku pergi ke kantor urusan sipil untuk mendapatkan sertifikat perceraian. Cinta kamu. Penny, apa yang terjadi? Yo, Penny, kamu akhirnya datang. Beberapa waktu lalu aku mendengar dari teman. Ada bisnis yang pasti menang. Aku menginvestasikan sebagian dari pinjaman hipotek studio kita. Apa? Kamu menggadaikan studio Nu? Aku melakukan ini sedikit tidak baik. Sekarang kamu harus mengembalikan uangnya. Kalau tidak, Ban akan mengambil studio Nu. Kita sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Studio akhirnya tumbuh hingga ukuran sekarang. Bibimu, Nyonya Taigu, aku salah. Aku benar salah. Tapi, aku beritahu kamu. Sekarang ada cara untuk menghidupkan kembali studio. Duduk dulu, Tante. Fu Yancheng, Presiden Grup Fu. Kamu tahu tidak? Fei Yuancheng. Fu Yancheng Gediu Jingyuan. Menghabiskan uang banyak untuk membeli villa mewah. Katanya untuk cinta pertamanya di luar negeri. Rumah pernikahan yang dibeli untuk Xiao Chuking. Presiden Grup Replika. Nona Xiao Grup lainnya. Desain buku ini. Pasti harganya selangit. Keberanian ini bisa menyelamatkan studio kita. Tapi, adik, Apakah studio kita bisa bertahan? Semuanya tergantung padamu. baiklah. Ketemu di night bar malam ini jam 8. Sepupu, datang ke night bar ya. Aku punya hadiah istimewa untukmu. Hai, cowok ganteng Kichen, tolong urus ini. Kamu di mana? Aku di box sebelah. Datang sapa teman-teman. Ini hadiah yang kamu siapkan untukku? Bagaimana mungkin? Ini semua orang vulgar. Hadiah yang aku siapkan untukmu akan segera datang. Gila. Kamu. Maaf, Tuan Fu. Kalau aku bilang tidak sengaja. Semua kebetulan. Kamu percaya? Kamu punya kemampuan hebat menciptakan kebetulan. Maaf, Tuan Fu. Bagaimana kalau aku bersihkan untukmu? Berhenti. Lin Jin menyuruhmu datang. Ya. Aku perkenalkan secara resmi. Lin Jin, berapa yang kamu mau untuk pesanan ini? Setelah pajak, hampir 7 digit. Jutaan setelah pajak. Dengan wajah dan tubuhmu. Kamu mulutnya besar sekali. Waktu aku wakil presiden, selalu jujur. Pesananmu besar dan butuh waktu lama. Dan aku dengar kamu punya permintaan sangat tinggi. Kebanyakan orang tidak bisa puas. Tapi jangan khawatir. Asalkan kamu memilih aku.
Pelayananku akan memberikanmu nilai yang sangat baik. Diam. Tuan Fu, ceritakan dulu gaya favoritmu. Aku biasanya bekerja sama sesuai preferensi pelanggan. Aku juga bisa menunjukkan gaya yang aku kuasai. Tunggu sebentar. Punya ponsel. Apa yang akan kamu lakukan? Wakil Presiden, aku hanya ingin memberi kesempatan satu sama lain. Aku tahu kamu sibuk, tapi beri aku 1 menit. Aku jamin kamu akan puas. Siapa yang kamu remehkan dalam 1 menit? Sudah berapa lama kamu tidak merasakan ini? Aku pernah mengalami. Kenapa aku tidak sabar untuk mencobanya lagi? Tuan Fu, aku hanya mencoba meyakinkanmu. Yakinkan aku. Kamu sangat sombong. Tuan Fu, aku tahu kamu mungkin tidak percaya padaku sekarang. Tapi aku punya banyak pengalaman. Dan ada banyak pelanggan yang kembali. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Pengalaman yang kaya. Lihat kembali lebih banyak. Bukankah ini pertama kalinya kamu? Pertama, bagaimana mungkin ini pertama kalinya aku? Aku sudah melakukan ini selama 3 tahun. Beritahu Lin King. Tidak perlu. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu Tuan Lin kembali. Lin Jing juga klienmu. Kurasa begitu. Mual. Mual. Ada apa dengan orang ini? Apa yang aku katakan sampai menyinggungnya? Membingungkan. Lin Zhongli. Bagaimana percakapanmu dengan sepupuku? Dia sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Aku tidak melihat rekananya. Permesai. Sepupuku bukan orang yang mudah diajak bergaul. Tapi tidak apa-apa. Besok akan ada resepsi pertukaran desain yang diadakan oleh ujian ulang. Kamu bisa berbicara lebih banyak di resepsi. Sangat bagus. Kalau begitu aku pasti akan datang. Terima kasih, Tuan Lin. Tuan Zhang. Semoga sukses untuk desainer. Aku ingin mencari kesempatan untuk bekerja denganmu lagi. Tuan Zhang, kamu sudah minum terlalu banyak. Biarkan aku mengantarmu keluar. Tidak, aku belum puas bersenang-senang. Kamu tidak tahu toleransi alkoholku. Ini. Wakil Presiden. Tuan Fu, diamlah. Ini tentang uang. Apakah ada emosi? Pelangganmu. Tuan Fu, aku masih ingin tahu gaya mana yang kamu suka. Aku bisa mencobanya. Dia punya banyak gaya. Benar. Jika kamu tidak puas, aku janji tidak ada biaya. Pelangganmu. Bukankah itu banyak? Apakah kamu kekurangan uang? Lihat dirimu, semuanya baik. Ini agak mahal. Apakah dia selalu bersikap buruk? Aku khawatir mungkin akan menerima beberapa klien sekaligus. Mengabaikan kualitas. Tidak heran ini. Presiden, jangan khawatir. Jika aku menerima pesananmu, aku tidak akan mengambil yang lain. Jika kamu tertarik, beri aku 5 menit untuk berdiskusi. Menjual ini secara terbuka. Apakah kamu masih punya rasa malu? Hah. Wakil Presiden. Publik, apa yang terjadi? Bagaimana aku menyinggungnya? Mari kita bekerja sama. Nyonya Zhang. Tuan Zhang sudah naik mobil dengan aman. Jangan khawatir. Ayo makan bersama lain kali. Ini mobil Fu Yanchang. Tuan Xiao. Tuan Fu akan datang ke lapangan tenis Sun Moon untuk membicarakan ini denganmu pukul 10 besok lusa. Kami belum finalisasi. Dengan perusahaan desain mana saya harus bekerja sama? Assistant Chi. Kamu tahu, yang desain kami adalah perusahaan terbesar dan terkemuka di industri ini. Selain itu, saya dengar villa ini untuk adik saya Xiao Shuqing digunakan sebagai rumah pernikahan. Maka saya, adikmu, akan bertanggung jawab sendiri. Benar? Saya ingin merepotkan asisten Qi untuk menjaga Tuan Fu. Saya mengerti. Tapi pada akhirnya, tetap tergantung pada keputusan umum. Oke, untuk sementara sampai di sini.
Hayanyang Sheji, adik Xiao Chukin. Jika mereka mencapai kesepakatan kerjasama besok, studio ini tamat. Tidak. Apa ini? Maaf Tuan Fu. Kesalahan saya mungkin ingin bekerja sama dengan perusahaan desain. Taruh di sini diam-diam. Saya akan membuangnya. Tunggu. Desain ini bagus. Hubungi desainer ini secepat mungkin. Oke, Tuan Fu. Kenapa kamu tidak menghentikannya dari bercerai dengan Fu Yancheng? Perusahaan yang bekerja sama dengan kami sebelumnya karena reputasi keluarga Fu. Sekarang mereka menghentikan kontrak dan menarik investasi. Perusahaan akan melakukan putaran pendanaan kedua. Dia bercerai saat ini. Jadi apa yang kamu ingin perusahaan lakukan? Keluarga Fu dan Mian Mian sudah melakukan yang terbaik. Saya akan memikirkan urusan perusahaan. Jangan menariknya. Kamu hampir pingsan di rapat pemegang saham hari ini. Apalagi yang kamu inginkan? Jika keluarga Fu tidak bekerja sama dengan kami, maka perusahaan tidak akan bisa mengumpulkan dana untuk putaran pendanaan kedua. Perusahaan tidak bisa bertahan. Apa yang harus kita lakukan? Dia sama sekali tidak boleh bercerai saat ini. Saya akan mencarinya sekarang. Cukup. Dia punya hidupnya sendiri. Aku tidak perlu dia berkorban untuk keluarga ini. Tuan Fu, pagi ini aku menerima telepon dari pengacaraku. Dai Shengming menjawab. Perlu dipikirkan lagi. Waktu itu aku langsung setuju. Sekarang dia ingkar janji. Sebenarnya apa sih yang mau dilakukan wanita ini? Ichti Nionia Sheng, Melek, Sulan, Mengakum Kemintan. Berharap bisa terus menyuntikkan modal ke Shengxi setelah tes ulang. Cuma mau uang. Ya, kamu bisa minta dia bicara dengan pengacaraku soal penyuntikan modal. Cuma sekali ini. Setelah penyuntikan modal, langsung cerai. Ayah, Selain itu, Tuan Xiao mengundangmu main tenis besok. Tahu. Tuan Fu sangat ahli. Dia memang bintang tenis terkenal di kalangan ini. Bahkan aku yang dulu atlet pun harus mengaku kalah. Xiao Xiao, terima kasih pujiannya. Apa yang bisa kukatakan langsung? Tuan Fu, kamu sendirian di villa itu. Atau bangun rumah baru. Tuan Fu, kamu harus lebih mempertimbangkan desain vilanya. Kami lihat profesional. Perusahaan kami yang terbaik di industri. Kami pasti akan cari desainer paling profesional untuk melayani kamu. Bagaimana dengan perasaan? Kamu dan adikku teman sejak kecil. Keluarga kami sudah lama kenal. Bagaimanapun kamu lihat hidup ini, kamu harus berikan padaku, itu yang paling cocok. Tuan Fu. Pen Nigwek. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tuan Xiao, kamu bercanda. Aku cuma pekerja biasa. Aku kesini hari ini khusus untuk wakil presiden. Master Xiao kenal Penny. Tentu saja. Penny terkenal di kalangan ini. Tidak hanya kualitas profesional, tapi juga cantik luar biasa. Sulit untuk membuat janji. Tangga sudah disiapkan. Ini mau bertarung dengan Tuan Fu. Aku penasaran apakah Tuan Fu akan menghargainya. Kasih aku kesempatan. Tidak tertarik. Tuan Fu benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap lembut pada wanita. Aku ingin bertarung dengan Penny. Wakil presiden, tolong beri aku kesempatan. Bagaimana kau ini? Kita bertaruh pada. Jika aku menang, Tuan Fu, beri aku 5 menit saja. Jika Tuan Fu menang, aku akan segera pergi. Sudah kubilang aku tidak tertarik. Atau apakah Tuan Fu merasa kemampuannya kalah dari orang lain? Takut kalah dariku. Kamu yang minta ini.
Studio Tuan Xiao dan Penny menggadaikan pinjaman bernilai tinggi. Jika tidak lunasi dalam 3 bulan, akan terjadi likuidasi. Lelang awalnya untuk membayar tagihan total darurat. Kalian berdua, tembakan ini luar biasa. Aku tidak menyangka skill bola Penny sebegitu hebatnya. Tuan Fu, kecantikanku mengaku kalah. Silakan pulang. Jadi kamu juga tidak menang. Aku masih punya kesempatan. Baik, kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Wakil Presiden, Penny, jangan buru-buru pergi. Tuan Xiao, ada apa? Pernahkah ada yang memberitahumu? Kamu cantik. Juga sangat angkuh. Setiap kali aku menghubungi Studio Nu, selalu terlihat acuh tak acuh. Mengapa kamu datang ke tempatku hari ini? Apakah kamu kekurangan uang? Tuan Sang, tolong bicara jujur. Aku sudah tahu tentang penggadaian Studio Nu. Tapi aku selalu mengagumi bakatmu. Aku ingin membantumu. Temui aku jam 7 malam ini. Kita bahas lebih detail. Kerja bagus mengirimmu ke sini. Ayo duduk. Awalnya, Tuan Fu akan datang ke aku untuk menandatangani kontrak hari ini. Tapi bagaimana dengan aku? Selalu menghargai wanita. Aku tahu kamu kesulitan dalam bekerja. Kamu hanya perlu minum semua anggur di meja. Aku akan membantumu. Aku akan memberimu pesanan Fu Yancheng. Bagaimana? Oke, aku minum. Aku akan memberikan pesanan Fu Yancheng padamu. Tapi apa yang kamu lakukan setelah aku bermain denganmu? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu tidak bisa kabur hari ini. Tolong. Aku adalah istri Fu Yancheng. Dia adalah suamiku yang sah. Jika dia tahu kamu memperkosaku, aku takut seluruh keluarga Xiao tidak akan sanggup menanggungnya. Kamu bercanda dengan siapa? Jika dia benar-benar suamimu, apakah kamu perlu bermain di lapangan? Kenapa kamu datang ke sini memintaku memberikan pesanannya? Ini adalah pertengkaran kita. Taruhan yang kita buat. Tidakkah kamu mengerti kesenangan antara suami istri? Aku bisa memanggilnya sekarang. Apakah itu benar atau salah? Kamu bisa tahu dengan bertanya. Bohong padaku. Aku akan lihat kamu bisa lari kemana. Kenny, dia minum terlalu banyak. Aku mengirimnya. Tua,
Dia berbohong, dia menindasku. Apa yang terjadi? Tuan Xiao tentu tahu apa yang terjadi. Mungkinkah kamu benar-benar istrinya? Apa maksud Fu Yankeng? Berapa banyak uang yang bisa kubayar? Tidak bisa menemukanmu yang dewasa merobek. Wanita ini sangat merepotkan. Tapi kenapa aku mengatakan itu padanya tadi? Tuan Fu, ini adalah informasi kontak desainer yang Anda minta. Apakah itu hanya halusinasiku? Ada suara wanita di rumah. Siapa? Halo. Aku Fu Yanchang. Fu Yancheng. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Bicaralah, kenapa kamu melakukan ini padaku? Setiap kali aku menemuimu, kamu mengabaikanku. Aku sudah melakukan banyak hal. Aku hanya ingin satu kesempatan. Dekan Fu, katakan padaku. Apa kesalahanku? Membuatmu terus menolakku. Jangan bicara. Kamu benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang telah kulakukan. Hingga kau memperlakukanku seperti ini. Kau bicara.
Mengapa kau melakukan ini padaku? Mengapa kau melakukan ini padaku? Mengapa? Kau adalah desainer di Goodheart Studio. Atau Berapa memang yang akan diberikan untukmu? setelah pajak, hampir 7 angka. Pesananmu besar dan memakan waktu lama. Dan kudengar kau memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Kebanyakan orang tidak bisa memuaskan. Tapi jangan khawatir. Asalkan kau memilihku. Pelayananku akan memberimu nilai yang sangat baik. Ceritakan dulu gaya favoritmu. Aku biasanya bekerja sama sesuai preferensi pelanggan. Aku juga bisa menunjukkan gaya yang kukuasai. Bagaimana mungkin aku yang pertama? Aku sudah melakukan ini selama 3 tahun. Banyak hal tidak relevan, semuanya tentang cinta yang dalam. Seperti dunia dongeng yang sedikit panjang. Fuyang Cheng, aku akui. Mengapa kau tidak cepat mengirimkan set pakaian wanita ke sini, Xiaen? Tuan Fu. Kau bangun. Rapat hari ini akan berakhir di sini. Aku pamit, selamat tinggal. Maaf, Tuan Fu. Aku tidak tahu kau sedang rapat. Bagaimana perasaanmu? Kepalamu masih sakit? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa dia menjadi orang yang berbeda? Maaf, Tuan Wu. Aku tidak ingat apa yang terjadi tadi malam. Tapi pasti telah menyebabkan banyak masalah untukmu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak akan pergi. Aku sibuk sekarang. Aku pergi dulu. Delel. Bukankah kau mencari pasangan? Aku bisa memberimu kesempatan untuk menawar. Sungguh. Konferensi penawaran Akademi Kepolisian Henan akan diadakan dalam 3 hari. Aku bisa memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Kau melihat proposal desainku. Konsep desainmu sangat bagus. Terima kasih. Total Chef.
Bagaimana? Sarapan sesuai selera Anda? Baik. Kakek berat. Kamu baru saja mengambil alih pemberontakan Fuji. Aku tidak lagi menganggap serius kakekku. Aku tidak punya Yi. Tidak, tidak. Kamu masih ingin menceraikan Sheng Minglan. Jangan pikir aku sedang bermeditasi di gunung. Anggap saja aku tidak tahu apa-apa. Aku akan kembali besok. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Besok kamu ikut aku menjemput kakek. Jika kamu tidak ingin tidak bahagia, jangan sebutkan perceraian. Oke, tidak masalah. Aku akan datang tepat waktu besok. Tuan Fu, ada apa denganmu? Suasana hati buruk. Tidak apa-apa. Aku menghadapi beberapa masalah dan orang yang menyebalkan. Fu Yancheng sangat membencinya. Istri tidak boleh membiarkannya mengenalinya. Aku hanya memotretmu. Kalau tidak, kerjasama pasti gagal. Hari ini aku hanya muncul. Berpura-puralah. Selamat malam. Ayah, Yan Bin di rumah sakit lagi. Cepat datang. Aku segera ke sana. Maaf, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Tolong. Kamu baru-baru ini bermeditasi di gunung. Wajahmu semakin membaik. Kamu semakin pandai mengatakan hal-hal baik. Kenapa Sheng Ming tidak datang? Apakah dia tertunda oleh sesuatu? Siapa tahu? Mungkin aku terkena usus buntu akut. Aku hampir mengalami kecelakaan di jalan. Fokus apa yang kau bicarakan? Aku benar-benar kamu. Omong kosong apa? Kamu baru saja mengatakan kamu dalam keadaan yang sangat baik. Jangan selalu menyebut nasib buruknya. Mian, bisakah kamu datang hari ini? Kakek sangat senang. Kamu bahkan membawakanku hadiah. Kamu sangat perhatian. Kakek sangat menyukainya. Asalkan kakek suka, tidak masalah. Aku seharusnya menjemputmu bersama Yan Cheng hari itu. Aku ada urusan mendadak di rumah. Aku benar-benar minta maaf. Hai, Anak bodoh. Bisakah aku masih begitu jauh dengan kakekku? kakek bukan orang yang pelit seperti itu. Sayangnya Yan Cheng tidak ada di rumah hari ini. Kenapa kamu memilih datang saat dia tidak ada? Kalian berdua sedang bertengkar. Tidak, kakek. Kakek, aku merasa ayahku. Kenapa Yan Cheng biasanya tidak suka tersenyum? Anak itu, Yan Cheng, juga tidak mudah. Saat masih kecil, orang tuanya terlalu sibuk untuk mengurusnya. Jadi dia selalu sendirian. Kepribadiannya tidak bisa tidak sedikit angkuh. Orang ini terlihat dingin. Tidak terlalu pandai mengekspresikan perasaannya. Sebenarnya, hatinya sangat hangat. Sangat sentimental. Jadi kakek berharap kamu bisa memberinya lebih banyak waktu. Mengenalinia perlahan. Aku akan, kakek. Kakek juga sudah tua. Tubuhku tidak sebaik dulu. Aku tidak tahu apakah aku bisa menunggu sampai hari aku bisa menggendong cicitku. Kakek, kamu sehat-sehat saja. Aku pasti bisa menunggu sampai hari ini. Bagus. Bisakah kamu mengatakan itu? Kakek lega. Bocah Yan Cheng ini selalu membuatku khawatir. Masih perlu diingatkan lagi. Poka.
Shen Mian datang menemuiku hari ini. Sangat berbakti dan bijaksana. Orang ini mau punya anak denganmu. Kamu harus baik padanya. Sudah selesai. Sekarang aku akan marah lagi. Qi Chen akan membawaku ke rumah kakek nanti. Tuan Fu, apakah kamu akan membuat janji dengan Tuan San? Kita bicara nanti. Yancheng. Aku dengar kamu ada di sini dan sedang dalam perjalanan ke sini. Sepertinya dia masih menyimpanmu di hatinya. Kakek, istirahat yang cukup di rumah. Ada usaha lain. Aku pergi dulu. Anak ini buru-buru banget. Setidaknya makan dulu sebelum pergi. Yanyan. Ada hal mendesak di perusahaanku. Aku akan menemanimu lain hari. Ya sudah. Selamat tinggal, kakek. Lihat dirimu. Tuan Fu. Aneh. Tuan Fu. Kenapa kamu di sini? Bukannya tender akan segera dimulai? Aku ingin berbicara dengan Tuan Fu tentang tender. Tidak bisakah kamu datang ke perusahaanku untuk membahas tender? Kamu tahu ini di mana? Aku hanya ingin mengenal Tuan Fu lebih baik. Gaya dekorasi rumahmu. Mempelajari preferensimu. Mempersiapkan untuk gold label. Kamu ingin mempelajari gaya dekorasi rumahku? Kenapa tidak tanya saja preferensiku langsung? Kenapa kamu datang ke rumah kakekku? Apa Yancheng sudah kembali? Oh, Kamu di sini untuk Yancheng? Aneh. Sepertinya Yancheng baru saja kembali. Tuan Fu. Kenapa telingamu sangat merah? kamu terlalu dekat denganku. Aku terlalu kepanasan. Maaf. Tuan Fu, tiba-tiba aku merasa sedikit pusing. Maaf sekali, Tuan Fu. Hari ini aku datang ke rumahmu untuk desain. Tidak apa-apa. Jika kamu ingin tahu preferensi pribadiku di masa depan, kamu bisa langsung bertanya padaku. Baik. Tuan Fu, aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa di pameran kuil. Wakil Presiden, apa yang kamu lihat? Jadi, Tidak ada. Qi Chen, kamu bilang ada seorang gadis tiba-tiba datang ke rumahmu. Melakukan sesuatu yang intim denganmu. Apa artinya? pasti seperti kamu. Seperti, Sepertinya wanita lain telah ditaklukkan oleh pesona Tuan Fu. banyak bicara. Bukankah itu yang kamu minta? Halo
Halo semuanya, saya Penny, seorang desainer di Star Studio. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan proposal desain saya. Hak apa yang dimiliki seorang plagiat kecil untuk berdiri di sana? Saya bilang, seorang desainer di studio kecil. Bagaimana saya bisa mendapatkan kesempatan untuk menawar presiden wawancara? Ternyata itu plagiat. Saya tidak menjiplak. Jika kamu bilang tidak ada, siapa yang akan percaya? Saya rasa Tuan Fu juga tidak akan percaya. Saya harap Nona Petunia bisa menjelaskan mengapa desainmu akan persis sama dengan rencana desain perusahaan kami. Benar-benar sakit. Tidak apa-apa, saya hanya memiliki masalah dengan mata saya. Benar. Lebih dari... Siapa yang tahu? Karena Tuan Xiao bersikeras mengatakan ini adalah karya Anda. Kalau begitu boleh saya tanya Tuan Xiao, apa sumber inspirasi untuk desain Anda? Ini adalah karya desainer perusahaan kami. Saya sangat tahu sumber inspirasinya. Seperti yang Anda lihat, karya ini memiliki karakteristik khas taman klasik Tiongkok. Kami mengambil inspirasi dari Taman Suzhou. Biarkan villa ini dipenuhi dengan keindahan alami dan sederhana. Sepertinya Tuan Xiao hanya melihat gaya keseluruhan, mengabaikan banyak detail. Perhatikan baik-baik. Kami bisa menghias dari halaman ke interior, dinding, dan saya melihat banyak desain daun maple. Ini adalah kejutan yang saya dapatkan dari wakil presiden. Dan preferensi Tuan Fu untuk dasi. Bagaimana kalau saya membersihkannya untukmu? Berhenti. Apakah dia benar-benar untukku? Kamu juga bisa melihat tanah di halaman. Saya menggunakan banyak bahan kaca. Lalu saya ingin bertanya pada Tuan Xiao, mengapa saya harus menggunakan bahan ini? Tentu saja, secara visual halaman terlihat lebih hidup dan aktif. Sinar hangat buatan ini diproyeksikan miring pada sudut 35 derajat. Ini meniru efek matahari terbenam yang menyinari halaman. Dan dinding. Saya sengaja memilih granit dengan kristal alami. Bisa memantulkan kilau yang lebih memukau. Namun, desainer Tuan Xiao tidak memasukkan granit dalam desainnya. Tidak ada elemen daun maple. Bukan begitu. Jangan pikir kamu bisa lolos dengan trik ini. Oke. Karena kamu bilang ini adalah karya desainmu. Jadi di mana draft pertamamu? Draft pertama desain saya ada di komputer saya. Tapi komputer saya baru saja kebanjiran. Ada apa denganmu? Ternyata Xiao yang menyuruh orang melakukan ini dengan sengaja. Alasan ini terlalu lemah. Ini adalah draft pertama desain perusahaan kami. Jelas menunjukkan waktu pembuatan desainer. Plagiat yang bahkan tidak bisa menghasilkan draft pertama desain. Desainer macam apa ini? Orang seperti ini bercampur di lingkaran desain kami. Ini adalah penghinaan bagi komunitas desain kami. Hanya berdasarkan hal ini. Kamu tidak akan ingin bekerja di industri ini lagi. Saya sudah melihat draft pertama Nona Penny. Ini. Sedangkan draft pertama desain Tuan Xiao. Biarkan para profesional yang menilai. Mereka yang berhak menentukan apakah itu benar atau palsu. Saya lupa memperkenalkannya padamu. Saya punya kebiasaan kecil. Hanya menambahkan nama saya di desain saya. Semuanya, perhatikan baik-baik. Desain saya memiliki kata bahasa Inggris Penny di dalamnya. Mungkin. Nama saya juga seharusnya ada di draft pertama Tuan Xiao. Saya yang melakukannya. Lalu apa? Kamu hanya seorang desainer kecil. Bagaimana saya bisa mendapatkan kerja sama Fu Yancheng? Saya pikir kamu mencoba menggoda Fu Yecheng dengan kekayaanmu. Kamu berani memukul saya.
Fu Yancheng. Saya berusaha keras melindungi wanita murahan seperti ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk memanggil namaku? Aku tidak akan meniru satupun. Persahabatan macam apa yang bisa kau miliki dengan seseorang yang memfitnah orang lain? Mulai hari ini, Grup Fu memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Xiao. Aku nyatakan pemenang konferensi tender hari ini adalah Stellar Studio. Kakak, jika kau tidak kembali, Fu Yuancheng diculik oleh wanita lain. Jadi begini rupanya. Kau hanya berkeliaran sepanjang hari. Apa istimewanya mengintimidasi desainer kecil? Jika ingin bersaing, tunjukkan kemampuan aslimu. Jangan mempermalukan keluarga Xiao kita. Kakak, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Penny dari lingkaran desain. Siapa sangka kakak iparku akan ikut campur dan merusak keberuntunganku? Kakak, kau lulusan universitas top luar negeri. Juga pernah belajar di bawah desainer terkenal. Dia dan Fu Yancheng adalah teman masa kecil. Bisakah kau melihatnya direbut oleh wanita lain? Mencuri pria. Aku, Xiao Shuqin, tidak pernah melakukan hal seperti itu. Pria lain yang mengejarku. Tapi aku pasti harus pulang. Memang pantas jadi kakakmu. Chen Naya. Kali ini, kita berhasil memenangkan proyek restorasi villa kota. Kau yang mendapat pujian pertama. Tunggu dana proyek datang. Ini akan menyelesaikan masalah pendanaan studio kita. Luar biasa. Dan wakil presiden menandatanganinya. Kau pergi ke perusahaan untuk menandatangani kontrak. Aku sudah menerimanya untukmu. Jika Fu Yancheng tahu bahwa aku adalah Shen Ming, dia pasti akan berpikir aku punya motif lain mendekatinya. Tidak akan melanjutkan kerjasama. Ada apa? Kenapa kau tidak terlihat senang? Aku tidak nyaman menandatangani. Tandatangani saja milikmu. Ini tidak mungkin. Kau harus menandatangani. Kalau tidak, kontrak tidak sah secara hukum. Tapi tidak perlu khawatir. Karena wakil presiden. Kau ditunjuk sebagai desainer. Satu kabar baik lagi. Baik, aku akan bersiap. Aku akan segera ke sana. Kau yang membuat janji dengannya. Tanda tangani kontrak hari ini. Wakil Presiden, kontrak ini bisa ditandatangani melalui surat. Tapi Anda bersikeras untuk merekam Anda datang ke sini secara langsung. Saya pikir Anda hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambil foto diri sendiri. Saya lihat Anda cukup santai belakangan ini. Venetia. Wakil Presiden, saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tuan Fu, saya ke sini untuk menandatangani kontrak. Saya telah memastikan secara pribadi syarat-syarat spesifik kontrak ini. Jika tidak ada masalah, mari kita tanda tangani. Kamu masih remaja. Saya. Saya telah memastikan secara pribadi syarat-syarat spesifik kontrak ini. Jika tidak ada masalah,
Mari kita tanda tangani. Kamu adalah Song Min. Saya. Jadi kamu adalah Song Yan. Dia menikah ke keluarga kaya dengan mahar 300 juta yuan. Saya ingin bercerai sekarang. Kamu seorang desainer. Berusaha keras mendekati saya. Apa tujuanmu? Kamu menipu saya seperti ini. Menganggap remeh harga ini. Bisakah kamu menanggungnya? Tuan Fu, saya ada urusan mendesak. Saya harus pergi dulu. Tunggu. Saya hanya ingin Anda menandatangani sebelum pergi. Apa yang harus dilakukan? Kamu. Kenapa telingaku begitu merah? Kamu terlalu dekat dengan saya. Sepertinya metode ini benar-benar akan dilaksanakan. Tuan Fu, lihat. Bolehkah kontrak ditandatangani seperti ini? Tuan Fu, kerjasama kita menyenangkan. Saya pergi dulu. Tuan Fu, jiwamu telah terambil. Ada apa dengan Nona Penny? Tidak ada uang. Maksudku, aku sedang memikirkan apa yang kamu pikirkan. Aku sibuk menanyakan tentang wanita yang bersamamu. Dalam hal ini, kalau begitu aku tidak akan banyak bicara. Kembali. Ulang tahun Nona Penny 2 minggu lagi. Kamu harus menyiapkan hadiah lebih awal. Tampil dengan baik. Bagaimana mungkin aku menyiapkan hadiah untuknya? Terima kasih sudah membantuku memilih hadiah hari ini. Bisa dilihat, Tuan Fu sangat perhatian pada teman wanitanya ini. Aku tidak tahu apa ciri khasnya. Dia seorang desainer. Dia berbakat tapi rendah hati. Kuat tapi juga rapuh di saat-saat tertentu. Ramah tapi juga menjaga jarak. Membuat orang ingin tahu lebih banyak tentangnya. Jadi, apa yang Tuan Fu sukai dalam kesehariannya? Jika kamu suka, dia pasti suka. Aku sudah lama mengincar kalung sanglai ini. Tidak ada yang seperti ini di pasaran. Aku malah melihatnya di tempat Tuan Fu. Itu dia. Tolong bantu aku mencobanya.
Sangat cocok denganmu. Aku kembali ke dinasti Yuan. Pagi yang cerah. Sudah lama tidak bertemu. Aku baru kembali untuk menemuimu. Kejutan? Seharusnya kamu beritahu lebih awal. Aku menyuruh Kitchen menjemputmu. Ini. Halo, aku Pan, desainer villa Tuan Fu. Silakan turun. Aku juga seorang desainer. Kamu lupa merenovasi tanpa memberitahuku. Kamu sangat sibuk. Mana berani aku mengganggumu? Dan aku sangat suka memotret gaya desainmu. Kalau begitu, aku akan meminta saran lebih banyak dari Nona Penny di masa depan. Terima kasih, Nona Sang. Ngomong-ngomong, Yang Chow, aku ingin mengadakan pesta penyambutan saat kembali ke tahun ini. Di sini saja. Bisa. Nona Tani, ikut serta. Terima kasih atas undangannya. Aku tidak akan ikut ramai-ramai. Kami punya banyak teman yang butuh renovasi. Mari berkenalan. Ayo. Aku juga ingin memperkenalkan lebih banyak orang padamu. Bagus. Kalau begitu, aku lebih baik menuruti daripada tidak sopan. Kirim seorang kakak yang baik. Kakak yang baik membayar. 3 tahun lalu kamu menikah dengan Fu Yancheng. Ayahnya pergi ke luar negeri dan menolak untuk menemuinya. Sekarang aku kembali. Karena aku sudah memikirkannya. Atau karena Fu Yancheng. Aku akan menceraikan wanita rendah hati itu. Tidak masalah. Nona Xiao. Penny, aku senang kamu datang. Penny. Rok ini sangat cocok untukmu. Terima kasih, Tuan Fu. Bibi Yancheng ada di sini. Aku di sisi ini. Oh tidak, aku tidak bisa membiarkannya melihatku. Yancheng, Nona Bai, lama tidak bertemu. Bisakah kita berbicara sebentar? Silakan lewat sini. Permisi. Tuan Fu tiba-tiba merasa sedikit pusing. Pagi yang cerah. Permisi, tidak apa-apa. Maaf telah mengotori rokmu. Tidak apa-apa. Kamu adalah tamu terhormat yang diundang oleh Yancheng. Aku tidak bisa merusak kesenanganmu. Aku akan membawamu untuk menanganinya. Jangan repot-repot. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Ini rok yang baru saja diberikan temanku. Belum pernah dipakai. Ukuran kita mirip, kamu bisa ganti dulu. Tidak perlu. Aku hanya akan mengeringkan roknya. Karena kamu adalah teman Yancheng. Dia adalah temanku. Jangan sungkan. Jangan khawatir, aku akan berjaga untukmu. Pergi sekarang. Penny, kita bertiga belum lama saling mengenal. Tapi kamu adalah tipe aktor yang kusukai. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan pendapatmu. Aku tidak tahu apakah kamu keberatan. Terima kasih atas kepercayaanmu. Katakan saja. 3 tahun lalu, aku pergi ke luar negeri karena Yancheng. Karena dia melanggar janjinya. Meskipun dia bilang ada alasannya. Tapi aku masih belum memaafkannya. Tapi beberapa waktu lalu dia bilang akan bercerai. Biar aku kasih dia kesempatan lagi. Penny, menurutmu aku harus kasih dia kesempatan? Karena Nona Xiao punya pertanyaan ini. Sepertinya aku sudah punya jawabannya saat bertanya. Jangan tanya pendapatku. Kedua, aku dan Tuan Fu cuma partner, hubungan kami tidak baik. Lebih baik tanya tentang urusan pribadinya. Maafkan aku. Dani, kamu memang orang yang dikagumi Yancheng. Bicara tanpa bocor sepatah kata pun. Sudah selesai menggambar? Biar aku resletingkan untukmu. Dapat poin. Terima kasih. Sanglai.
Aku ukir kalung untuk Qin pakai. Bagaimana bisa kau izinkan orang lain memakainya? Kamu juga kenal Sanlai. Sahabatku. Ajang Cuku, Salon. Sangat cantik. Ternyata orang yang disukai Fu Yancheng adalah Xiao Chuking. Dia dari awal sampai akhir. Apa yang aku hayalkan? Itu konyol. Saatnya parang Q. Penny, tolong ambilkan antaku? Oke, Yan Chao, aku akan potong kue. Tapi aku tidak tahu Xiao yang lari kemana. Bisa bantu aku? Parang bersamaku. Ayo pergi. Mari sambut tokoh hari ini Chuking untuk memotong kue. Terima kasih semuanya. Semua yang hadir hari ini, mereka adalah orang-orang terdekatku. Dikelilingi kasih sayang semua orang. Aku merasa sangat bahagia. Aku ingin gunakan kameraku untuk merekam momen paling berharga ini. Penny, tolong ambilkan kameraku dari tasku. Ayo pergi. Terima kasih Tuan Fu sudah membantuku. Aku akan cuci baju dan ganti untukmu saat pulang. Aku akan antar kemanapun kau pergi. Tidak perlu. Kamu marah. Kalau tidak mau datang ke pesta seperti ini lagi, tidak usah datang. Aku tidak marah. Apa hak saya untuk marah? Bisa desain untuk wakil presiden. Itu yang saya dambakan. Saya juga menghargai kesempatan bekerja dengan Tuan Fu. Kami hanya hubungan kerjasama. Kalau tidak, karena Tuan Fu sudah punya seseorang yang dia suka. Jangan lakukan hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman tentang tugas lagi. Orang yang saya sukai adalah Anda, Tuan Fu. Semua orang di dalam menunggu Anda. Saya tidak setuju. Tapi Anda tidak melakukan kesalahan. Mengapa Anda menghentikan kerjasama dengan dia? Kakek. Saya dengar kalian berpelukan di depan umum. Seperti apa itu? Sang Gemamelukan. Tradisi keluarga kaya, kita terus berlanjut. Karena saya belajar desain interior. Anda seharusnya membiarkan dia datang kepada Anda. Mendesain rumah untuk pasangan. Mengapa Anda masih mempekerjakan wanita dari luar? Apakah Anda ingin dia mengambil kesempatan ini untuk terlibat dengan Anda? Dia tidak mengganggu saya. Kakek, apakah Anda tidak bisa melihat dengan jelas sekarang? Bukti adalah untuk uang. Saya pikir Anda sudah tidak waras sekarang. Saya tidak gila. Siapa desainer cilik itu? Fu Yancheng. Anda mencoba membuat saya marah sampai mati. Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Jangan marah. Kakek. Jangan marah. Jangan. Hanya memukul Anda sampai mati.
Anda tidak ingin memberitahu siapa desainer cilik ini. Kakek tidak bisa melakukan apapun kepada Anda. Tapi Anda telah mengecewakan Mian Mian. Anda harus meminta maaf kepadanya. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah bisa masuk ke rumah tua keluarga Fu lagi. Sheng Mian. Anda lagi. Tuan Fu, ini adalah file yang Anda minta. Tinggalkan saja di sana. Kalau begitu saya pergi dulu. Kishan memberitahu saya segalanya. Anda menolak mengungkapkan identitas saya. Aku disakiti oleh kakekku. Aku tidak punya apa-apa. Jika Tuan Fu tidak keberatan, biarkan aku memberimu obat. Maaf, aku akan lembut. Masih sakit? Jauh lebih baik bersamamu. Tidak, aku akan membantumu mengoleskan obat. Aku pergi dulu. Tuan Fu, tebak kemampuan apa yang paling ingin aku miliki? Menggelang. Pasti menghilang. Tuan Fu sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana menurutmu? Aku pikir begitu. Selain itu, masih tentang masalah perasaan. Kamu mengerti lagi. Kembali. Kamu bilang seorang wanita tiba-tiba berubah panas dan dingin padamu. Kadang jauh, kadang dekat. Apa yang terjadi? Wanita lain ini jelas membicarakan Pak ini. Ini terlalu jelas. Ya atau tidak? Setelah seorang teman dekat lawan jenis muncul di sekitarmu, sikap wanita ini berubah drastis. Sepertinya ini benar. 9 dari 10 orang cemburu. Jika kamu tidak yakin, mengapa tidak berpura-pura dekat dengan teman lawan jenis itu? Mari kita uji reaksi wanita ini. Kekanak-kanakan. Bagaimana mungkin Dekan Fuku melakukan hal seperti itu?